Baik sahabat budaya Tabe merupakan salah satu tradisi luhur yang mencerminkan keramahan dan sopan santun masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Budaya ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari secara turun-temurun dan digunakan sebagai bentuk penghormatan atau permisi ketika seseorang ingin melewati orang lain, berbicara, bahkan juga kepada orang yang lebih tua atau sekedar menunjukkan sikap hormat dalam situasi sosial tertentu. Ucapan Tabe menjadi simbol nilai menghormati dan menghargai sesama serta mencerminkan kehalusan budi pekerti masyarakat setempat. Menariknya, kata Tabe berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti maaf, yang menunjukkan adanya pengaruh budaya luar yang kemudian diadaptasi menjadi bagian dari identitas lokal. Selain menjadi cerminan karakter santun, budaya Tabe juga mempererat hubungan sosial dan menunjukkan keterbukaan masyarakat Bugis Makassar terhadap orang lain, termasuk para pendatang yang datang dari luar daerah. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Itu gedungnya OJK PJ. Itu gedung sendiri atau disewa dari Hotel Singasana? Oh, sudah dibeli nih. Oh, beli dari Singasana itu. Makanya kita bersyukur bangkrut singgah sana. Itu bilang, "Ih, bisa." Berarti harga turun anjlok. Turun anjlok, makanya dibeli. Makanya bongkar habis-habisan ya. Keren lihat gedung sekarang. Waktu itu ditanya memang kan singgah sana, kita tanya, kita masih mau usaha atau bangkrut mungkin. Oh, sempat tanya begitu. Maksudnya pakai bahasa sopannya tapi maksudnya itu kayak gitu. Oh, gitu. Ternyata grupnya mereka kan itu mereka grup. Oh, banyak cabang di luar daerah. Di Jawa mereka masih anu sih. Oh, di sini jadi yang nanti saya. Katanya yang di Makassar itu sudah berhenti operasional. Akhirnya kita tawarkan untuk beli, sepakat mereka. Awalnya kita mau beli juga yang di samping. Yang gedung tinggi itu? Enggak. Di belakangnya lagi. Yang bekas banyak sambung. disewa. Oh iya iya. Tahu yang ada barber apa? Iya. Yang bahkan iRadio sewa juga. Oh iya iya, ya jajaran situ. Iya, kita juga mau ambil itu, tapi harus kita ngurus semua habis ininya. Asetnya dulu. Sewanya, kontrak sewanya yang semua itu. Itu lama juga. Lamaan. Yang udah itu aja kita ambil. Itu masuk luas itu. Iya, tapi kalau diambil juga tuh deh, lebih bagus lagi. Atau sekalian yang gedung tingginya. Aku mau diisi. Jangan kayak usaha tambahannya UJK. Oke, kunci. Oke. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia.
sesungguhnya. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara Teras UMKM di pukul 11 hingga pukul 12 siang. Tentunya kita akan membahas cerdas berfintech. Nah, kelola modal digital, hindari investasi. Tentunya kami akan hadirkan narasumber yang akan menjawab terkait dengan topik kita pagi hari ini, yaitu dengan Inci M. Darmawan. Beliau adalah asisten manajer media OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulbar. Langsung saya berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan selamat pagi Mas Febri. Nah, kita jumpa lagi nih Pak Jumpa Inci. lagi ya. Saya tidak pernah bosan-bosan dengan ilmu dari Pak Inci ini. Ini sebagai edukasi sebenarnya nih. Betul. Berdiskusi. Berdiskusi betul. Cocoknya berdiskusi. Nah, apalagi nih kita membahas terkait dengan fintech. Pasti sekaitannya dengan investasi. Nah, sebelum itu Sobat Budaya, nanti kami buka kesempatan untuk kita semua yang mau bergabung, silakan. Nah, contohnya lah, kalau ada teman yang tawarkan investasi store 1 juta, bulan depan menjadi 2 juta. Nah, itu nanti bagaimana ini? Bisa timbul pertanyaan, wah kok bisa? Nah, nanti ada ahli yang menjawab Sobat Budaya. Silakan nanti di 0811 400 9250. Nah, Pak Inci, nah sekarang kan ini banyak istilah fintech, pinjaman online. Nah untuk mungkin sebenarnya apa sih manfaat utama dari teknologi keuangan ini kalau digunakan dengan benar? Bahkan mungkin benarkah bisa jadi solusi modal sehat, bukan malah bikin bangkrut? Betul. Bagaimana itu Pak Inci? Oke, jadi gini Mas sebenarnya. Jadi fintech ini awal mula masuk di Indonesia memang tujuan utamanya itu untuk kredit atau pembiayaan produktif. Jadi dalam pinjaman itu dalam suatu kredit atau pembiayaan kita mengenal itu ada istilah produktif dan konsumtif. Oh beda ya, produktif itu. Nah kalau kita bahas dulu nih yang paling sering digunakan oleh masyarakat, kredit konsumtif. Nah kredit konsumtif ini diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan dengan tujuan satu, memang untuk dibelanjakan untuk kebutuhan pribadi kita. Belanja habis. Misalnya nih kita pembiayaan kredit motor, kredit mobil atau handphone atau lain sebagainya. Itu kan memang tujuannya untuk dihabiskan. Tidak ya konsumtif. Tidak ada peluang atau indikasi uang itu untuk diputar. Tidak niat untuk berbisnis. Betul. Maka seringkali bunganya itu tinggi. Nah, di sisi lain ada yang kita sebut sebagai kredit atau pembiayaan produktif. Nah, ini yang seringkali diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan dengan satu tujuan, memang untuk modal usaha. Makanya disebut sebagai kredit atau pembiayaan produktif. Nah, awal mula fintech masuk di Indonesia, mereka itu dibentuk dengan tujuan untuk penyediaan dana produktif. Oh, memang difokuskan untuk itu. Memang awal mulanya. Nah, mereka ini ada sebagai alternatif bagi para pengusaha yang butuh perputaran uang cepat, mungkin untuk modal usaha atau lain sebagainya. Namun jika menunggu proses pencairan di bank atau pembiayaan itu membutuhkan waktu yang lama. Padahal mereka ini mungkin usahanya butuh cepat, mungkin kayak toko kelontong gitu lain sebagainya. Atau mungkin penjual gorengan atau lain sebagainya. Kan mereka habis nih. Kalau saya harus tunggu pembiayaan kurs saya cair, ya banyak tahapan. Iya, banyak tahapan, dan di sisi lain saya butuh modal untuk beri bahan nih untuk besok. Dengan cepat. Cepat. Maka hadirlah fintech, itu awal mulanya. Dan kalau memang digunakan untuk itu, maka sisi positif dari fintech itu pasti akan selalu ada, karena dia dapat menyediakan perputaran dana yang cepat dengan gambaran bahwa digunakan untuk modal usaha. Modal produktif. Makanya dia juga singkat tuh Mas, jangka waktunya kan nggak kayak bank yang 3 tahun. Iya. Ini Mereka berapa? Sebulan mungkin, 2 bulan mungkin, 3 bulan. Karena memang tujuannya untuk perputaran uang cepat. Tapi karena dia perputaran uang cepat dan jatuh temponya pendek, maka bunganya tinggi. Oleh sebab itu sangat tidak disarankan sebenarnya digunakan untuk konsumtif. Kan banyak orang bilang, saya cuma pinjam 1 juta, bunganya kok sampai 400.000. Kalau digunakan untuk produktif itu masuk akal, karena kamu pinjam 1 juta nih, putar jadi modal usaha kamu. Kan nanti modal usaha kamu ada untung, itu dikasih masalah akan terus terbayarkan.
Masalahnya masyarakat kita dia pinjam mungkin belum ada pekerjaannya atau dananya tidak cukup untuk berani malah dipakai untuk beli handphone, dipakai untuk cicilan motor. Wah, salah. Tiba-tiba macet ngamuk. Itu sangat disayangkan. Tapi bisa jadi dia beli motor ternyata dipakai usaha. Bisa. Itu kan juga produktif. Produktif. Cuman apakah dana pinjaman itu bisa penghasilan itu dapat menutupi pinjaman tersebut, itu yang harus dipertanyakan kembali. Harus ditelah kembali. Bagaimana potensi kembali uangnya. Kalau misalnya motor, yakin tidak dalam jangka pendek itu bisa kembali gitu ya. Oh iya ternyata banyak masyarakat sebenarnya salah kaprah juga ya. Terkait dengan fintech ini. Betul. Tapi ya kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakat ya. Yang kita hanya bisa sarankan adalah kita sebagai individu itu harus memiliki rasa kritis yang tinggi. Karena gini, kan kita punya kebebasan sendiri untuk mengajukan pinjaman tersebut ya. Haknya kita. Tapi jangan karena kita memiliki hak atau kewenangan untuk ajukan pinjaman tanpa ada yang larang, kita semerta-merta langsung buat pinjaman aja. Kita harus lihat nih, berapa sih jumlah pendapatan saya. Kalau saya orang kantoran berarti gaji bulanan saya berapa sih? Bisa nggak sih saya tutup? Atau kalau saya pengusaha atau lain sebagainya, apakah modal pendapatan harian saya itu dapat menutup lain sebagainya? Jangan mentang-mentang karena kita mengatakan ini mudah lain sebagainya, kita berpikir bayar belakang, bayarnya gampang lah dan sebagainya. Urusan belakang itu. Betul. Ternyata. Apalagi semua perusahaan fintech itu sudah jadi wajib lapor di Slik OJK. Nah, jadi beberapa tahun lalu mereka tuh belum wajib lapor. Jadi kalau kita macet atau prestasi di fintech, kita biasanya orang itu mengatakan nggak apa-apa Jigalbay, nggak tercatat Joko di BI checking atau Slik OJK. Betul, memang beberapa tahun dulu. Sekarang sudah. Makanya banyak nih orang buat pengaduan di OJK bilang, Pak, kenapa bulan lalu Slikku masih bersih, tiba-tiba di sini ada dibilang saya macet di kredit AABBC. Bilang, oh iya Bu, ini kita dulu ada pinjaman pinjol ya. Udah terbayar kan? Mereka sudah wajib lapor tuh per 2024. Jadi apapun yang macet di beberapa tahun lalunya langsung bisa dilaporkan. Kalau mau siap kembali bayar. Solusi salah satu. Tapi terkadang juga ada orang ini mungkin dia kurang edukasi, dia memang berani, tapi memang perlu tidak orang sekitar memberitahukan, Bu, kalau kita mau ambil fintech, coba manajemen kembali uangnya, apakah mampu tidak? Itu kan terkadang masyarakat itu yang minim, pemahaman begituannya. Betul. Nah, bagaimana para OJK untuk memahami kepada masyarakat bahwa, Bu, jangan asal ambil fintech dong, Bu, ini. Betul. Aktif tidak sekarang OJK melakukan solusi hal? Kami mungkin mungkin kami salah satu kantor OJK di daerah itu yang dapat berbangga diri mengatakan bahwa kami sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan literasi keuangan. Tahun lalu saja, ya kayak lama banget ya, padahal baru 16 hari. Tapi sudah tahun lalu. Tahun lalu saja kami itu sudah melaksanakan kurang lebih 3.856 kegiatan edukasi. Luar biasa. Di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, kami itu salah satu kantor OJK daerah itu yang dikategorikan sangat masif melaksanakan kegiatan aktif literasi tapi karena kan tujuannya tuh hanya mengedukasi, kami tidak bisa mengenforce, memaksa masyarakat untuk mengikuti saran-saran tersebut. Makanya tuh kami selalu mengatakan bahwa ketika Bapak dan Ibu sudah mengklik menyetujui atau lain sebagainya, maka seluruh konsekuensi hukum dari menyetujui hal tersebut ada di Bapak Ibu, termasuk jika gagal bayar. Itu disosialisasikan. Itu yang kami sosialisasikan. Nah, seringkali masyarakat itu kalau ada tulisan yang panjang sekali dia betul. Setuju. Padahal di situ sudah dijelaskan nih apa hak tak, apa kewajiban tak, bagaimana kalau kita gagal bayar, berapa bunga tak. Bahkan dari itu yang kita scroll ada satu penjelasan dari pinjolnya seringkali mengatakan bahwa pinjaman ini bersifat gini. Dia sudah jelaskan nih. Ya, tapi karena dan kalau kita sudah klik itu setuju, itu tidak ada nih istilah bahwa nggak aku baca kepala langsung saya kita sudah tertangani. Secara hukum Anda dianggap paham. Iya. Tapi memang terkadang juga terkadang memang ada orang yang begitu. Tapi yang si penawar pinjaman juga, Bu silakan ini belum aman ji Bu. Itu bagaimana tuh? Tetap kesalahannya si pemberi pinjaman atau bagaimana? Gini,
Jadi di ketentuannya kami itu ya di POJK 22 tahun 2023 itu ada kewajiban bagi marketing atau sales atau lain sebagainya itu untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan manfaat dan potensi risiko. Berarti dia jelaskan apa manfaatnya dan ada potensi risiko dari produk atau jasa yang mereka tawarkan. Itu sudah wajib. Wajib. Dulu memang belum, sebelum ketentuan kami ini jalan. Tapi sekarang wajib. Ada istilahnya itu replay, ringkasan informasi produk dan layanan. Itu wajib mereka. Jadi ada kayak satu lembar jelaskan. Nah, kalau yang sifatnya digital kayak fintech ini pinjolin kan nggak bisa tuh marketingnya hadir langsung. Betul, digital. Yang mereka berikan yang tadi saya bilang lembar itu yang kita scroll, itulah replaynya. Jadi bedanya konvensional dengan fintech. Kalau konvensional marketingnya bisa jadi seringkali hadir langsung menjelaskan secara fisik dilihat secara fisik. Sedangkan kalau fintech kewajiban dan tanggung jawab untuk memahami produk tersebut ada di kita. Perusahaannya dalam hal fintech hanya wajib menyediakan ringkasan tertulis tersebut. Gitu. Makanya penting untuk membaca. Jangan sampai. memalas membaca. Yang sampai nanti terselip di situ ternyata bunganya 20 menit selesai aja tuh dibaca. Iya. Nah, kalau baca pesan pacarnya mau tunji. Atau kalau lagi marah ketik sampai banyak penjelasan ini. Pengalaman kayaknya. Nah, Pak Inji, banyak masyarakat kita di Sulsel Bar yang terjebak investasi bodong. Nah, karena mungkin iming-imingan hasil besar dalam waktu singkat. Nah, OJK selalu punya rumus 2L ya, betul ya? 2L, legal dan logis. Bisa Pak Inci jelaskan secara sederhana kepada sahabat budaya kita bagaimana cara mempraktikkan rumus tersebut melalui digital? Betul. Jadi kan kita itu OJK dari dulu selalu ada istilah ya legal logis gitu ya. Jadi kalau kita ingin buat pinjaman atau kita mau berinvestasi selalu pastikan saja legalitas dan logis tidaknya dari proses bisnis yang mereka tawarkan. Logis. Dan mereka ini harus berjalan bersamaan. Tidak boleh salah satunya. Contohnya ya. Bisa saja dia ini logis prosesnya, tapi ternyata tidak legal. Itu banyak itu exchange luar negeri. Contohnya ya, saya langsung aja. Contoh ya, Binance gitu, lain sebagainya. Dia ini adalah exchange forex yang tukar ini yang koin-koin kripto lain sebagainya. Mereka itu di luar negeri legal. Mungkin ambil contoh di Amerika atau di Eropa gitu ya, di Belanda, Inggris dan sebagainya. Legal. Karena dilegalisasi oleh regulatornya. Hukum sana. Belum. Di Indonesia mereka belum mengurus legalitasnya. Berarti di Indonesia ini mereka tidak punya legalitas, nggak ada pengawasnya. Dampaknya apa? Walaupun proses bisnisnya itu logis dan dijalankan memang sesuai dengan proses bisnis yang menjadi standar internasional, kalau terjadi kenapa-napa terhadap perusahaan ini, misalnya tiba-tiba mereka bangkrut atau lain sebagainya, out dari ini lain sebagainya, maka para pengguna di Indonesia itu tidak dapat menuntut atau meminta kepastian hukum. Karena tidak terikat. Karena tidak terikat. Akhirnya percuma logis tapi nggak legal. Nah, kalau di Indonesia seringkali kasusnya tuh legalnya ada, logisnya enggak. Makanya harus pasangan terus. Betul. Seringkali ada beberapa perusahaan di Indonesia. Contoh lagi sekarang legal dan logis. Legal, kalau legal kita nggak bisa sebut nama nih. Kalau karena di Indonesia. Logisnya. Kalau dituntut RRI. Canda. Nah, anggaplah contoh ya, ada perusahaan ABC. Mereka ini legal, ada berbadan hukum PT Makmur Sejahtera LII gitu. Contoh gitu kan. Legal, ada badan hukumnya, mereka ada NPWP-nya atau lain sebagainya, tapi ternyata bisnis yang mereka tawarkan itu nggak logis. Bapak Ibu sisa investasi di saya 5 juta, saya kembalikan 20 juta. Tertarik kita tuh. Yang kayak tadi Bapak Mas bilang ya. 1 juta menjadi 2 juta. 1 juta jadi 2 juta lain sebagainya dalam waktu 1 bulan. Kapan lagi? Nggak logis, tapi kita berpikir legal Ji atau lain sebagainya. Akhirnya kita pasang. Meyakinkan. Pas kena atau kenapa-napa, kita juga nggak bisa menuntut karena kita disebut bukan sebagai korban. Korban itu seseorang itu dapat dikategorikan sebagai korban kalau dia tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa skema yang mereka gunakan atau diterjunkan itu, mereka itu tidak mengetahui bahwa itu adalah skema penipuan atau lain sebagainya. Tidak ada indikasi. Sedangkan kalau investasinya sudah tidak logis, itu sebenarnya kita dalam hati terdalam kita udah tahu ini, wah lucu-lucu ini. Tapi karena saya masih untung, saya diam. Itulah kenapa kayak kasusnya Indra Kents atau lain sebagainya, tidak ada perganti rugian ke para korban. Karena negara mengatakan kamu itu bukan korban.
andai kata Indra Kents ini untung terus, kamu lapor tidak ke polisi? Oh, enggak iya, dong. enggak. Iya kan? Giliran rugi lapor. Baru kamu lapor. Berarti kamu itu bukan korban, kamu itu afiliator. Oh iya ya. Gitu. Karena kamu sebenarnya mengetahui ini enggak secara legalitas hukum memang mereka legal berbadan hukum, tapi secara logisnya enggak dapat. Sedangkan orang yang tertipu itu mereka tidak sadar harusnya gitu. Makanya itu kenapa beberapa orang yang menjadi korban di Indra Kents tidak dilakukan perganti rugian karena sesimpel itu. Tapi logikanya. kalau begitu terus berjalan perusahaannya melakukan hal begitu, nggak ada penindakan. Jadi ini ada kan legal ini. Penindakannya adalah kita mengetahui bahwa setiap entitas usaha yang melaksanakan proses bisnisnya di sektor jasa keuangan wajib selain berbadan hukum wajib untuk berizin di masing-masing regulatornya. Nah, misalnya, tapi kan banyak nih Pak, Mas Febri ya. Ada Bapepti, ada OJK, ada BI, gitu kan ya. Ada banyak regulator di Indonesia. Jadi ketika mereka melakukan proses bisnisnya, sebelum kita berinvestasi, kita harus mengetahui betul mereka ini regulatornya siapa. Misalnya nih, kalau mereka mengaku bergerak di bidang saham, berarti harusnya mereka itu regulatornya diawasi oleh OJK dan juga Bursa Efek. Kalau mereka mengaku sebagai dompet digital, berarti harusnya mereka itu terdaftar dan berizin oleh BI. Kalau mereka mengaku dari investasi berjangka atau forex, mereka harusnya mengatakan berizin oleh Bapepti. Nah, banyak masyarakat berpikir ketika kita sudah berbadan hukum PT atau lain sebagainya, maka kita sudah memiliki kekuatan legalitas yang penuh. Padahal enggak, harus ada juga jadi berbadan hukum plus izin dari regulator. Plus izin. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui? Kan biasa mungkin dia tempel-tempel jidenunya di kantornya. Betul. Untuk mengetahui apakah betul diawasi tidak sama regulator ini, bagaimana bisa tahu? Nah, kalau yang regulator lainnya saya belum tahu ya. Tapi kalau untuk OJK, kami itu sudah memiliki layanan WhatsApp yang robot itu di 081 157 157 157. Atau kalau kita orang banyak pulsata atau juragan pulsa langsung telepon di 157. Langsung tanyakan di situ. Jadi kami ini layanan 157 kami ini aktif selama 24 jam. Gitu ya. Biar hari libur pun kasihan itu orang-orang. yang maksudnya yang kerja yang butuh sekali informasi. Tapi kan kewajibannya kami untuk memberikan layanan itu penuh. Tommy juga toh. Ketika masyarakat menanyakan, maka langsung akan dijawab oleh robotnya kami kalau di WhatsApp. Jadi di WhatsAppnya kami itu nggak usah perkenalkan diri. Tabe nama saya enggak perlu. Tanyakan langsung inti poinnya. Kita anggaplah tulis langsung PT ABC. Itu dalam hitungan detik bakal akan langsung respon. PT ABC merupakan perusahaan yang terdaftar. Terjabarkan semua deskripsinya. Terjelaskan Kalau dia tidak terdaftar maka PT ini bukan merupakan perusahaan terdaftar. Mohon berhati-hati. Bahkan aplikasi OJK pun sudah mengatakan mohon berhati-hati. Langsung menghimbaunya. Betul. Berarti sudah terdata memang semua di perusahaan-perusahaan. Kalau yang tidak terdata itu akan bahasanya kayak bilang perusahaan yang Anda maksud belum terdaftar di database kami, mohon untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan customer care-nya kami. Kalau bilang kayak gitu berarti sudah ditahu juga dong tidak legal ini. Tidak legal atau untuk lebih antisipasi lagi. Atau cari lagi informasi lebih jelas. Tapi lebih amannya yang terdaftar ke OJK. Betul. Iya, oke. Nah, bahkan juga seringkali UMKM kita terjebak pinjaman online. Bukan karena butuh modal usaha, tapi karena gali lubang tutup lubang. Bagaimana saran dari OJK agar dapat bisa bijak mengelola modal digital ini? Sebenarnya gini Mas, kalau kita gali lubang tutup lubangnya itu sudah konsekuensi dari peminjaman. Iya, bukan juga peminjaman, konsekuensi dari pola dan perilaku kita sendiri gitu. Itu gali lubang tutup lubang nggak bisa dipermasalahkan gitu. Ambil contoh ya Mas. Anggaplah kita di sini kan ada kartu kredit 4 orang kita Saya pinjam di Masnya, Mas Febri nih. Setelah saya pinjam di Mas Febri, saya pinjam juga di Mbak ini. Di Mbak ini. Mas Febri kan nggak bisa larang saya pinjam di orang lain ya. Kita berdua saya nggak. Betul gitu kan. Sedangkan yang B dan C itu dia sebenarnya punya kewenangan untuk menolak memberikan saya pinjaman. Dengan catatan dia tahu saya sudah pinjam di Mas Febri. Tapi kalau saya nggak jujur, si B tanya, ada pinjamanmu di tempat lain? Saya bilang, tidak ada. Baru saya pinjam di kita. Apa ditaukan juga? Malah sebenarnya sistem gali lubang tutup lubang ini merugikan semua pihak. Gitu. Di sisi lain,
pinjol ini fintech ini mereka itu kita harus pandang sebagai perusahaan juga, bukan sebagai narasi negatif gitu yang bahwa mereka ini penjahat atau lain. Enggak, mereka ini perusahaan yang tujuannya mencari untung. Kalau kita sebagai individu yang tidak memiliki kesadaran diri, tidak dalam Islam pun kan kita dilarang merugikan orang lain. Betul, gitu kan. Kita tidak memiliki kesadaran diri atau lain sebagainya, kita rugikan ini orang yang kerja di sini. Kita tidak tahu dengan kita gagal meminjam ada berapa orang kodong yang dipecat karena tidak pecah target itu perusahaan. Artinya kan kita mencurangi, mencederai, ya kan. Percuma Ki bahas bilang saya ini orangnya baik, ternyata ada kayak begitu. Kasihan, makanya itu dibilang pinjam sesuai dengan kemampuan. Bahkan kalau dalam Islam mengatakan jangan pinjam gitu kan. Iya kalau kita bahas konteks agama ya kan. Iya betul. Pinjam kalau mau pinjam yang memang jelas kalau kita memang tahu ini. Karena kalau kita sudah meminjam di suatu perusahaan lain sebagainya, hubungan bisnis ini terbentuk. Betul. Jadi kalau sudah terlanjur Bapak Ibu masuk di gali lubang tutup lubang, solusi paling pertama yang dapat kami berikan itu adalah berhenti Ki. Berhenti. Jangan lagi gali lubang baru. Berhenti Ki. Setelah kita berhenti, list Ki, utang itu ada di siapa saja. Betul. Setelah kita list, bawa list itu ke OJK untuk nanti OJK bantukan buat surat permohonan keringanan. Tapi bukan OJK yang beri keringanan. Ini harus banyak masyarakat berpikir. Bisa banyak masyarakat berpikir. Banyak masyarakat dibayarkan. OJK yang bayarkan atau OJK yang bisa kasih bilang, jam kebayar. Enggak. Tapi Bapak Ibu bisa menggunakan layanan OJK yang kami sebut sebagai aplikasi portal pengaduan untuk mengajukan permohonan keringanan. Berupa apa itu keringanannya? Nanti tergantung perusahaannya. Nah ini lagi perlu disadari bukan OJK yang berikan keringanan karena ada ketentuannya kami mengatakan bahwa OJK itu tidak dapat mengintervensi pemberian kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan lembaga jasa keuangan. Tapi OJK bisa membantu permohonannya. Permohonan. Jadi kita tidak bisa intervensi. Ketika sudah diajukan, kembali lagi sebenarnya ke perusahaannya. Apakah mereka mau berikan atau tidak? Kenapa harus diajukan seperti itu? Biar perusahaannya tadi yang kayak saya bilang si B akhirnya sadar, terjebak kok poin banyak. Tapi mungkin ada beberapa contoh bentuk permohonan apa itu berupa apa itu? Jadi gini Mas, ada beberapa yang mungkin masyarakatnya seperti membuat surat nanti misalnya ke kredit ABCD, sehubungan dengan jatuhnya kemampuan finansial saya atau lain sebagainya, sehubungan dengan karena adanya permasalahan gini, maka saya sebagai debitur saudara mengajukan permohonan untuk dilakukannya restrukturisasi atau pemberian kebijakan. Gini. Ya, perusahaannya biasanya akan karena gini Mas. Perusahaan itu pasti akan lebih memilih kita bayar daripada kita menunggak. Jadi yang mereka tunggu adalah kejujurannya kita. Tapi bagaimana caranya mereka berikan keringanan kalau dia tidak tahu seberapa besar beban tak? Kan misalnya, makanya butuh terlist berapa aku pinjam. Misalnya kayak saya bilang sama B, tidak bisa Kak ternyata bayar utangku di kau B. Bisa kok kasih keringanan? Kan kalau bilang kayak gitu B bilang, Teja. Tapi kalau kita jujur bilang, B, sebenarnya toh jujur kayak ini ada pinjamanku juga di tempat lainnya. Si A, si C, si D, si E begini. Si B pas kayak banyaknya. Jadi bagaimana yang kau pinjam bisa? Itu daripada saya tidak bayar kok bisa tidak saya kok kurangi saya bilang. Yaudah biar deh daripada kan kayak gitu. Makanya butuh kejujuran gitu. Jadi pertama berhenti. Jujur. Kemudian ke OJK untuk buat surat permohonan. Dibantu untuk buat surat permohonan. Apakah OJK yang approve? Bukan. Betul, bantu. Gitu. Jangan sampai berbaik hati ini perusahaan. Oke lah. Kalau bisa oke enggak usah dibayar. Siapa tahu kalau bilang sudah deh. Karena perusahaan pun bisa begitu. Jadi kalau perusahaan juga bahkan mau lupakan bisa. Tapi ingat harus berdasarkan izin mereka. Karena kalau Bapak Ibu juga berpikir jamak bayar deh nanti 2 tahun 3 tahun lalu patom nih. Tercatat di Slick. Ada orang pernah kodong mau ajukan KPR rumah. KPR rumah ini merasa bahwa bisa sekali main KPR rumah bagus misalnya. Yakin. Ditolak ke KPR-nya. Pas ditanya kenapa? Ada tercatat kini pinjaman di Shopee. Biar Shopee juga tercatat. Ada pinjaman tadi Shopee Letter. Berapa? Rp1.200. Biar begitu juga. Gara-gara 1.200 tidak bisa KPR. Biar nilai kecil gitu. Gitu. Nah itu saya bilang jangan kayak pernah menganggap remeh gagal bayar. Karena konsekuensi dari gagal bayar itu hanya kita sendiri yang pegang. Betul, tertunda. Karena juga saya kasihan si penagihnya.
biasa lebih galak yang punya utang daripada penagih. Padahal yang salah ini sebenarnya penagihnya. Serba salah sebenarnya. Serba salah. Iya. Tapi gini, kita juga di OJK itu per 2023 itu sudah membuat ketentuan juga terkait dengan mekanisme penagihan. Oh ada juga. Ada. Bagaimana itu? Jadi di POJK 22 tahun 2023 itu kita tuh sudah mengatur bahwa penagihan itu hanya dapat dilakukan di jam-jam begini, misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam, hanya bisa dilakukan di hari kerja Senin sampai Jumat. Itu jelas tuh. Saya nggak hafal ya semuanya, tapi jelas. SOP dalam penagihan. Sudah ada. Dulu kan nggak ada tuh, jadi maunya mereka ditongkrong sampai tidur. Sebenarnya saya tunggu ya atap rumahmu. Ditunggu itu ada di atap rumah gitu. Tapi sekarang itu udah diatur. Iya. Tapi ada bahasa kecualinya sebenarnya. Kecuali kedua belah pihak telah sepakat di luar hal-hal yang telah diatur ketentuan. Makanya itu saya bilang penting sekali Ki baca kontrak tak. Kontrak tak betul. Tiba-tiba kita bilang, Pak, saya ditagih di hari Sabtu. Nah di ketentuan tadi bilang hari Senin sampai Jumat boleh. Coba kita lihat kontrak tak. Ini kita tanda tangan. Makanya baca Bu. Karena sebenarnya kontrak itu bisa diubah kalau kita tidak sepakat. Sebelum melakukan pertenganan. Banyak orang tidak tahu kontrak itu sifatnya personal. Dalam artian kontrak yang bank berikan kepada saya dan ke Mas Febri atau ke Mbak ini atau lain sebagainya itu bisa berbeda-beda. Walaupun jadinya sama, misalnya sama-sama kayak ajukan KUR. Iya. Oh ternyata berbeda-beda. Bisa berbeda-beda isinya. Makanya itu kenapa OJK selalu menyarankan baca dulu. Biar kalau ada yang kurang srek sama hati kita bisa negosiasi sama itu banknya. Misalnya, Pak, kenapa ini dikatakan kalau baru ke 3 bulan menunggak langsung kayak jual jaminanku? Bisa tidak di 6 bulankan saja begini. Baku bicara lagi. Baku bicara. Kalau bang bilang bisa aja, dia ubah. Dia. Terjangkit paksa banknya. Iya sih. Kalau banknya tidak mau, pasti banknya bilang, Teja, cari ke bank lain. Biasa begitu. Jangkit marah. Oh iya sih, berarti iya sih. Karena sama-sama hak tak. Iya betul. Kita punya hak untuk negosiasi, bank juga punya hak untuk menolak. Iya. Tapi kalau dapat jalan tengahnya, cari jalan tengahnya lah. Karena sama-sama aja, ingat lagi, bank atau perusahaan pembiayaan fintech mereka itu perusahaan. Mereka pasti cari untung. Jadi kalau kita bisa negosiasi dan negosiasinya masuk, pasti mereka iakan. Iya, saling menguntungkan lah gitu ya. Oke. Nah, sebagai program OJK di wilayah Sulselbar, apakah ada ciri-ciri khusus atau modus baru dari pinjol ilegal yang sering mungkin sedang marak di daerah kita belakangan ini? Dan apa bedanya dengan pinjol yang sudah terdaftar resmi OJK dan sebaliknya? Oke. Jadi saat ini informasi angka dulu. Iya. Saya suka sekali kalau informasi angka. Saat ini yang legal terdaftar itu jumlahnya 93 fintech. 93. Oke. Yang ilegal itu per data Desember 2025 itu ada 14.873. Jadi bayangkan kita 93 aja yang legal, yang ilegal 14.000. Wah, lebih banyak ini. Memang ini bandit-bandit di sudah dibom Kamboja masih saja. Masih banyak. Jadi tempat jadi kita tuh di OJK regulasinya kami itu sudah cukup kuat terhadap yang legal dan terdaftar. Mereka itu salah satunya tuh mereka tuh hanya bisa mengakses kameranya kita untuk foto, gitu ya, suaranya kita untuk kita nelpon lain sebagainya, gitu ya, dengan data kontak kita. Itu pun data kontak kita yang memang kita berikan, yang ada 3 kontak dan sebagainya. Tidak langsung diambil semua. Oke. Ya kan? Jadi kalau mereka itu kita install aplikasinya dan mereka meminta kontak, dia minta akses galeri foto atau lain sebagainya, hati-hati Ki. Karena harusnya mereka tidak punya izin untuk itu. Kan biasanya ada galeri, itu muncul pop up tadi HP izin penuh. Kan HP itu sudah smart, namanya kan smartphone. Oke. Artinya itu HP pun cukup pintar untuk mengetahui ini aplikasi. Kalau dia mau akses ini harus kita yang izinkan dulu. Oh iya, izinkan betul ya. Berarti logikanya adalah jangan cuma HP yang smart. Orangnya juga wajib smart. Kita lihat kenapa ini HP ku ini saya install tiba-tiba ini HP bilang tabe kan dah. Ini aplikasi yang kita install, dia mau akses ini tak kita izinkan atau tidak, itu HP tak bilang. Kan ini kita yang itu kan harusnya kalau kita orangnya sudah kritis atau lain-lain kita bilang harus ngapain dia akses galeriku? Hubungannya sama pinjam uang? Nanti tiba-tiba dia dapat fotoku sama istriku kan? Harusnya berarti kita jawab tidak. Kalau dia sudah minta kayak gitu, wajib hati-hati. Karena kalau kita install tidak sengaja itu ternyata ilegal, hancur Ki. Di sisi lain, yang legal itu wajib itu tidak boleh
mereka itu tidak boleh melakukan pemasaran di media sosial pribadi. Oh, enggak boleh. Ada aturannya itu? Ada aturannya itu. Jadi mereka itu cuman boleh melakukan promosi itu menggunakan akunnya mereka. Jadi maksudnya itu media sosial pribadi Iya. tiba-tiba ada chat WA tak. Iya. Mungkin pinjaman cepat itu enggak boleh. Oh. Atau tiba-tiba ada yang DM Instagram tak pinjaman cepat gini enggak boleh. Oh, enggak boleh. Mereka itu cuma boleh iklan yang dapat di sosial media yang dapat diakses oleh seluruh orang. Iklan YouTube, iklan Facebook, IG atau di akun resminya mereka memang dapat di-trace bahwa itu akun yang mereka miliki. Yang sering muncul di YouTube itu, Bang. Kalau YouTube itu legal karena kan itu YouTube itu semua orang bisa nonton. Yang nggak boleh itu kalau dia kirim linknya ke kita, pas kita buka bukan link YouTube tapi yang harus di-download video yang baru kita nonton sendiri. Itu nggak boleh. Karena ilegal itu mereka tuh seringnya bermain itu. Di sisi lain, download aplikasinya tuh wajib melalui App Store yang terdaftar oleh Komdigi. Contohnya berarti kalau iPhone itu ya App Store, kalau Android biasanya di Play Store atau Google Store. Itu aja tuh. Kalau mereka kasih ke link untuk download dalam bentuk zip file atau lain sebagainya baru bisa kibatunya, jangan mau. Iya, pernah ada kejadian ini peminjaman fintech. Mungkin dia terdaftar tapi dikirimkan link berbentuk APK. Betul. Ternyata dia dibobol. Betul. Makanya itu jangan kayak pernah. Jadi bahkan kalau ada marketing atau salesnya kontak saja lewat WA, red flag itu jangan mau. Iya. Karena kalau kita perhatikan yang legal itu, mereka itu nggak akan pernah kontak lewat ini. WhatsApp pribadi atau lain sebagainya. Iya, nomor pribadi. Biasanya itu, Pak, tapi biasanya saya ditelepon sama asuransi sama bank. Iya. Itu karena kita sudah kasih izin. Oh iya, diakses kapan saya kasih izin, Pak? Iya. Ingat waktu kita buka buku tabungan. Iya. Ada itu lagi baca banyak bicara. Tiba-tiba di bawah ada kita checklist 2. Iya. Satu box itu isinya saya sepakat membuka rekening. Ada satu lagi box isinya saya sepakat untuk dihubungi dalam hal pemasaran. Dari itu 2 box yang wajib kita checklist atau tanda tangan cuma box yang atas sebenarnya yang sepakat dengan seluruh ketentuan untuk membuka rekening. Yang kedua itu sebenarnya opsional. Tapi kalau kita checklist juga itu berarti kita setuju. Pak, tapi bukan saya nganu itu waktu itu marketingnya yang arahkan ke karena kita ikuti. Cerdas smart lah. Kritis. Kritis, betul. Dia kelihatan salah kan karena marketing itu kerja. Iya, bagaimanapun caranya nih, bagaimana dia dapatkan tujuannya. Iya, betul. Iya, makanya kembali kita harus smart, pintar baca-baca juga. Oke. Tapi kalau melihat dari seberapa persenkah maksimal cicil yang aman pendapatan usaha itu bulanannya? Kenapa? Kira-kira berapa persenkah maksimal cicilan yang aman dari pendapatan usaha? Jadi sebenarnya bukan hanya pendapatan usaha ya, Mas Febri. Jadi kalau kami itu di OJK ada hitungan-hitungan yang kami bilang, itu pinjaman itu tidak boleh melebihi 30% dari total pendapatan kita. 30%. Lewat dari 30% itu warning nih. Jadi anggaplah kita punya gaji 10 juta. Anggaplah. 10 juta. Berarti pinjaman itu seharusnya idealnya tidak boleh lewat dari 3 juta. Oh iya. Tidak boleh. Karena kapan lewat dari 3 juta itu seok-seok. Jadi dari 100% kita jadikan persenan 30% itu utang. 20% itu tabungan. Disisihkan. Jadi ketika kita dapat gaji bagusnya kalau kita sudah dapat gaji atau pendapatan usaha atau lain sebagainya, 20% itu langsung sisihkan. Di awal langsung kasih masuk tabungan 20%. Iya. Jadi uang yang kita punya itu sisa 80%. Anggaplah dari 80% itu 40%-nya kita gunakan maksimal berkaitan dengan kebutuhan hidup. Betul. Bayar listrik, bayar air lain sebagainya. Jadi kalau kita kebutuhan hidup sudah melewati 40%, berarti ada yang salah dengan pola hidup antara kita hidup terlalu bagaya. Iya, bisa jadi tuh. Iya, akhirnya terjurus ini atau begini dan sebagainya. Revisi ulang. Karena harusnya biaya hidup itu tidak melewati 40% ini. Karena dia paling besar ini pagunya. Iya, 40%. Betul. Nah, sisanya yang 30% ini dibagi nih 30% ini kalau memang kita ada utang berarti 30% itu digunakan untuk utang itu. Gitu. Betul. Ya kan? Sedangkan yang sisa 10% kan tadi kita sudah bagi itu 20% utang, 40% kebutuhan hidup, 30%. Masih ada sisa 10% ini yang kita sebut sebagai biaya sosial. Biaya sosial itu apa? Kita infak zakat kan ada 3% dari pendapatan. Wajib aplikasi Islam. Nah, saya kasih ke 10 ini. Berarti kalau dari 10% itu 3%-nya kita jadikan infak, berarti masih ada 7%. 7% ini biaya hidup yang kita
hadir ki di acara teman-teman Mas Iya, iya. Solo ki Iya, iya, Mas iya. Solota gitu kan yang ada film baru itu tuh. Atau misalnya itu di situ gunakan. Ih Pak sedikit sekali masuk kalau sosial, sedikit sekali kalau 10%. Kalau kita rasa 10% itu sedikit biaya sosial berarti apa yang harus dikurangi? Utang. Utangnya. Karena kalau utang berkurang kita bisa konversi menjadi biaya sosial. Gitu. Jadi sih saja main-mainnya gitu. Iya, iya. Ih, tapi kalau utangku tidak ada, Pak. Berarti 40%-nya bisa saya jadikan biaya sosial karena 30 utang, enggak ada nih utangku. Saya langsung jantung ki begitu. Tetap harus Artinya hitungannya. kalau memang tidak ada utang, berarti ada 30% free ini. Iya, iya. Dari 30% ini 15%-nya langsung arahkan kembali ke tabungan, sisihkan. 15%-nya itu baru kita ke sosial. Begitu sebenarnya hitung-hitungnya. Jadi selalu gimana? Kalau kita terapkan itu, yakin dan percaya, lumayan tenang hidup tak? Iya, iya, ya. Karena saya bilang lumayan tenang karena tenang sebetulnya hadir itu kalau banyak uang. Iya, Ini kan tidak ada utang. Iya. Ini kan baru kita diajari caranya atur. Iya. Belum tentu banyak mantap tuh. Iya, kalau kita mau diatur begitu, enak dirasa. Enak dirasa. Tapi lumayan tenang main tapi masa 10 juta saya atur begini. Iya. Yang penting jangan capek-capek untuk mengatur-ngatur angka tuh. Iya. Tapi ya begitulah kembali ke orangnya. Kembali Tapi ke orangnya. terkadang juga ada bank dia tidak perhitungkan itu. Dia tidak pikir nanti kalau diambil uang ini sekian kehidupannya. Bahkan dia misalnya limitnya dia ini sampai 1 miliar. Iya. Dia tidak hitung ini orang yang mau hidup mau pakai apa makannya. Yang penting saya kasih gini semua full. Betul. Yang penting gajinya full saya ambil semua 100%. Saya paham. Itu ada tidak pelanggaran atau SOP soal itu? Sebenarnya seperti itu, Mas. Itu masuk di analisis kelayakan kredit oleh bank. Jadi gini, bank itu sebenarnya menganalisisnya itu bukan hanya dari pendapatannya kita, tapi ada namanya potensi pendapatan. Jadi kalau kita misalnya kredit usaha rakyat atau lain sebagainya, selain dia atur uang pendapatan, dia juga hitung potensi keuntungan dari usaha tak. Dan potensi keuntungan itu yang ajukan pertama kali adalah kita pengusaha. Jadi pas kita ajukan ke bank, abe mau buka usaha cilok gitu. Di depannya SD ini. Pasti banknya akan tanya, berapa uang kita butuh? 20 juta. Kira-kira sukses gitu usaha tak gini. Coba Maki survei. Banyak aja anak sekolah di situ dan sebagainya. Jadi sebenarnya bank itu melihat dari itu potensi pendapatan, berapa pendapatan tar saat ini. Potensi pendapatan tar sama berapa nilai dari jaminan tar. Itu Ji, mereka. Kalau semua hal ini sudah terpenuhi, berarti resiko dalam pengelolaannya itu ada di kita. Nah, kenapa seringkali orang itu salah kelola? Karena kami sering kali mendapatkan bank kasih pinjaman 100 juta, ya kan ya? Di asumsinya bank itu saya kasih kok 100 juta ini, 50 jutanya kok langsung pakai untuk itu usahamu kok kembangkan renovasi ini. 50 jutanya kok pakai 40 juta 30 Sisanya, jutanya kok pakai untuk iklan. 20 jutanya bahan baku. Bank sebenarnya sudah hitung begitu. Kalau saya pakai begini-begini, mungkin bulan depan kok sudah bisa bayar saya angsuran begini-begini dengan lancar. Banknya begitu. Jadi bank ini goodwill. Dia berprasangka baik kepada yang pinjam uangnya. Masalahnya biasanya di kitanya lagi. Dapat 100 juta. Nah, berapa tadi itu harganya motor yang kau mau? Iya. Ini. Dia bagi-bagi lagi. Malah dia pakai untuk konsumtif. Konsumtif betul. Belum sini, berapa tadi saya tak arisan tak? Tiba-tiba yang harusnya dipakai 50 juta untuk renovasi warung, hanya sisa 20 juta. Yang harusnya dicat bagus apa dia bilang palangnya mau diubah. Tiba-tiba bertanya, kenapa sepinen datang? Uang iklan yang harusnya digunakan untuk marketing tidak ada nih. Akhirnya apa? Bang 3 bulan jalan mandat bangkrut. Datang ke bank, bangkrut kapan? Bang kaget. Kenapa bisa? Apalagi kalau ada jaminannya, ada jaminan. Bang tidak mau pikir. Kenapa bisa gini. Akhirnya bang akan suruh ngaku. Nah saya kasih ke uang begini. Bilang, iya Pak ini karena ada yang juga keluarga begini. Akhirnya bang bilang, nggak mau kasih tahu. Itu rumahmu saya ambil. Karena kau sudah jaminkan gitu. Jadi konsekuensi gitu. Makanya itu kenapa kita selalu kasih tahu. Ketika kita membuat pinjaman, pastikan yang kita ajukan itu nilainya sesuai dengan kemampuan kita. Karena penentuan nilai pinjaman juga itu ada di kita. Sales itu atau marketing menyarankan. Pak, ini limit tak 500 juta. Bisa jika ambil 1 M ini. Jangan kayak dengar. Kau juga nggak mau aja 500 juta butuh. Harus lagi kita yang kritis. Iya, kembali kritis. Karena bank penilaian itu tadi itu ada potensi keuntungan sama nilai jaminan. Kalau kita jamin misalnya kita mau pinjam 50 juta. Yang kita jaminkan rumah yang ada di Petarani yang harganya tanahnya mahal sekali. Pasti bang bilang enggak apa-apa Ji. Ambil mikir. Tapi kembali
kembali ke kita Kembali, bilang, iya. jangkit deh. Ih. Saya cuma Saya butuh sekian, Ji. cuma butuh sekian baru saya usahaku belum ada ini masa kau surga. Jangan, Iya. jangan. Pintar tuh juga tadi. Harus bahasa kita yang kritis. Kita yang kritis. Walaupun kita ditawarin nih. Iya. Tapi ada juga ini. Oke lah. Tadi kan berbicara soal pedagang yang mengambil Betul. pinjaman. Misalnya pegawai yang jelas-jelas gajinya setiap bulan. Di tahun ini. Makanya bank berani kasih limit besar. Yang penting gajinya full, ku ambil nanti ke setiap bulannya. Seperti prapensiun dia. Prapensiun. Betul. Makanya dia dapat pakai hidup nih karena full gajinya bayar hutang. Apakah memang dibatasi itu pihak bank untuk tetap harus Sebenarnya. kasih sebagian itu untuk biaya hidupnya? Sebenarnya Mas Febri itu kembali ke calon nasabahnya karena pengajuannya kembali. Iya sih. Jadi mau bagaimanapun bentuknya, ujung-ujungnya itu kembali sebenarnya ke keputusan pribadi kita di awal ketika utang itu mau dibuat. Oke. Jadi memang ada beberapa orang itu yang prapensiun ya, mereka itu nekat. Mau mak pensiun begini. Iya. All in asik bahasanya. Dia bang tanya, tapi apa yang kita beri? Semua gajiku. Bang, pasti sebenarnya itu bang bertanya, bisa jiki Hidup. Bisa jadi jiniku ini. Oke. Bang pasti bilang, ya sudah. Kita jembilan. Kita jembilan dan itu akan dituang. Dituang dalam kontraknya. Dalam kontrak itu sudah dinyatakan bahwa gini. Maka tadi saya bilang kalau kita baca dan kita tidak sepakat sebenarnya bisa diubah. Oh iya, kembali kontrak. Karena bank akan kembali mengatakan bahwa seluruh gini. Nggak mau jadi seluruhnya deh bisa. Masih disisakan kan 600.000 per bulan. Bisa boleh, juga. ya. Tapi kalau kita sisa 600, Kurangi limit lagi. Saya kurangi limit tadi. Begitu. Jadi sebenarnya kembali ke bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Karena kapan kita sudah tanda tangan dan kapan uang itu sudah masuk, itu sudah menjadi tanggung jawab kita dan terikat seluruh konsekuensi dari gagalnya kita mengelola uang tersebut ada di kita. Oke. Begitu juga kalau kita mau berinvestasi ya. Betul, investasi juga sama. Tetap Tapi kritis. kalau investasi ditambah legal logisnya. Dua L. Percuma kritis kalau ternyata legal logisnya kita hantam tuh. Iya, betul. Oke. Terakhir Pak Ici. Nah, jika ada sahabat budaya mungkin teman-teman pendengar yang mungkin saat ini sudah terlanjur terjebak investasi bodong atau diteror oleh pinjol legal, langkah hukum atau pengaduan apa yang harus mereka ambil? Kalau bapak dan ibu terjebak fintech ilegal, pinjol ilegal, bapak ibu itu dapat melakukan pengaduan melalui langsung di Satgas Pasti. Jadi OJK itu bergabung di Satgas Pasti, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, yang anggotanya itu ada 16 lembaga lainnya, termasuk kepolisian, Bank Indonesia, itu kan PPATK dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah terjebak pinjol ilegal, bapak ibu itu bisa antara langsung lapor ke kepolisian, karena itu berkaitan dengan tindak pidana ya. OJK itu sifatnya keperdataan. Betul. Perdata dia. Tindak pidana penipuan. Kita udah merasa nih berarti pemerasan lain sama kepolisian. Di sisi lain, agar pinjolnya ini dapat kami tracing, kejar atau lain sebagainya, bapak ibu laporkan di sipasti.ojk.go.id. Ulangi aja. Sipasti. Kan namanya Satgas Pasti kan? Sipasti. Sipasti.ojk.go.id. Kalau kita lupa linknya, telepon 157. Oh iya, kembali tadi. Telepon atau WA. Tabe mau kak laporin pinjol ilegal, di mana kak lagi lapor ki? Pasti nanti diarahkan. OJK kasih tahu bilang, tabe ini linknya. Oke. Untuk yang pinjol ilegal. Kalau kita terkena tindak penipuan atau investasi bodong ya. Jangan. Fintech. Kalau kita terkena kasus investasi bodong, tadi juga di Sipasti. Jadi investasi bodong, pinjol bodong atau lain sebagainya, yang ilegal lain sebagainya, itu di Sipasti. Kalau kita kena kasus penipuan, jual beli di Tokopedia, Lazada atau lain sebagainya, kita transfer ke penipu, baru penipunya tiba-tiba blokir, kita kena love scam. Ada pacar virtual tak? Baru dia bilang, sayang nikahi mau gini-gini, tapi saya belum bisa ke Makassar. Bisa kita transferkan ke uang jalanku dulu ke Makassar. Berapa sayang? Karena saya tinggal di Timor Leste 30 juta. Kita transfer tiba-tiba diblokir ki. Itu sekarang bisa kita laporkan juga di OJK melalui isc.ojk.go.id. Itu bukannya personal dia. Tapi bisa dilaporkan karena penipuan. Nah, bahkan kalau kita ditipu baru kita transfer itu, kita ini barusan di Desember lalu itu kita ada orang ditipu kodong, penjual bakso. Penjual bakso sama istrinya itu. Kasusnya bagaimana? Dia nabung 20 tahun lebih untuk biaya hajinya mereka berdua. 600 juta yang terkumpul. Bayangkan penjual bakso 600 juta 20 tahun lebih. Tiba-tiba istrinya ini kodong dia mau belanja online. Di baru itu adalah kayak situs yang tidak resmi. Bukan dari Tokopedia, diarahkan ke sang penjual itu untuk transaksi di luar Tokopedia saja. Katanya biar lebih murah. Iya. Dia klik link, ternyata tuh linknya link phishing.
Wih. Dalam hitungan 1 jam 2 jam lebih itu uang tabungannya 600 juta hilang. Diambil alih. Dia bobol Jadi HP-nya. iya dia bobol HP-nya baru ditransfer keluar. Stres. Akhirnya dia lapor ke kepolisian dulu, kepolisian arahkan ke OJK, kami laporkan di ISC tadi, isc.ojk.go.id. Memang untuk kasus penipuan. Besoknya 600 juta kembali. Oh, kembali. Karena di ISC itu kita andalkan pelaporan cepat. Itu 2 kali 24 jam. Kalau Bapak Ibu semakin cepat lapor, maka ISC itu akan semakin cepat melakukan tracing uang, lakukan pemblokiran dan pengembalian dana. Oh, secara begitu. Dengan catatan semakin cepat dilapor. ISC ini hadir untuk memotong birokrasi yang ada dulu. Ribet birokrasinya kalau kita jadi korban penipuan. Lapor polisi, bawa surat laporannya itu ke bank. Lari itu uang. Belum tentu banknya itu bisa langsung blokir karena bisa jadi kita transfer ke rekening yang bukan punyanya bank. Betul. Kita punya bank A, ternyata penipunya pakai bank B. Iya. Ribet Ki. Apalagi sudah dipindah ke luar negeri. Kita harus ke bank B. Bank B bilang, pindah mi uangnya Bu ke bank C. Untuk menghindari birokrasi yang ribet itu, hadirlah ISC. ISC bilang, kau jadi korban penipuan, selama itu belum terlalu lama, langsung lapor di kami yang kejarkan. Oke, mantap, luar biasa. Itu baru running per 2004. Tadi kan dia Tokopedia, dia menyarankan. Berarti yang salah juga Tokopedia dong, kan dia menyarankan. Bukan Tokopedia-nya, sellernya yang menyarankan. Sellernya. Kan ada tuh misalnya kita chat, ini ada barangnya, Iya. sellernya kan jawab, ada ji Bu. Tapi kalau mungkin murah transaksi di luar mungkin. Tokopedia sebenarnya larang. Larang ji Tokopedia. Iya, Tokopedia itu sebenarnya larang. Kan untuk setidaknya transaksi. Tokopedia dia sudah kalau mau bekerja sama dengan Tokopedia, saya Betul. telusur dulu perusahaan aman tidak. Betul, tapi kan biasanya penipu-penipu kayak begitu mereka pintar ya. Pintar dia. Makanya dia sarankan di luar. Dia dropin nomor teleponnya, hubungi WA aku. Itu pun dia kirimnya enggak semua nomor. Karena kalau kita kirim nomor semua, iya. Tokopedia itu akan blur itu nomor. Jadi cara kirimnya per 3 nomor, 081, Iya, enter, titik, ya. 08 ini gini. Makanya kalau ada perjanjian di luar Tokopedia, hati-hati. Hati-hati. Bukan hanya Tokopedia, semuanya. Semuanya, oke. Dan bukan hanya penipuan di penjualan digital oke. gitu ya. Apapun kalau kita jadi penipuan tadi saya bilang love scam kan, yang ada pacar digital tadi Iya. tiba-tiba dia tipu Ki atau Tetap kita, bisa lapor ke OJK. atau nggak perlu juga COD misalnya Iya. kita jadi korban penipuan atau lain sebagainya. Oh, ternyata ada tempat pengaduan yang Masalahnya kan jujur lagi toh. jujur lagi, betul. Apalagi kalau itu love scam kadang kan malu bilang. Iya. Anu Pak gara-gara ini sini. Nah, korban penipuan apa? Ini Pak ada ini ini. Cari-cari anu. Cari-cari kan akan kejujuran. Iya, jujuran toh. ya. Harus jujur memang. Harus jujur. Mas. Oke, mungkin ada kata-kata pamungkas atau di akhir closing statement kita ini di pagi hari ini, Pak Inci, silakan. Ya kalau kami dari Otoritas Jasa Keuangan ya Mas, mungkin kami nggak akan bosan-bosannya menyampaikan dalam hal berinvestasi selalu ingat legal logis. Itu kami akan selalu sampaikan dan selalu pastikan ketika kita membuat pinjaman mau itu di bank, pembiayaan atau fintech selalu pastikan pinjaman tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Karena seluruh tindakan kita lakukan merupakan tanggung jawab kita dan seluruh konsekuensi yang muncul dari hal tersebut juga merupakan kewajiban kita. Oke. Gitu. Mungkin itu ya Mas Febri ya. Dan tentunya nanti kita akan bahas lagi yang lebih menarik, Pak Inci ya. Betul. Tentunya OJK jangan bosan-bosan edukasi kita semua. Yang ingin melapor ke aduan silakan langsung ke WA ya. Tadi nomor WA-nya 081 157 157 157. Gampang sekali dihafal. gampang sekali. Kalau bisa datang juga ke kantor OJK. Betul. Ada layanan sana. Ada Pak Iwan? layanan kami di sana. Oke, siap. Makasih Pak Inci M. Darmawan selaku Asisten Manajer Media OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Dan tentunya topik kali ini menarik dan kita berharap ya semoga pendengar kita menambah edukasi lagi soal keuangan kita ya. Oke, Bang Ria pamit bersama narasumber di ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.